Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya saja, melainkan juga berdampak di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonialisme berhasil memanfaatkan rakyat Indonesia pada masa penjajahan itu untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik dan terampil, tapi sayangnya mereka yang bekerja dihargai murah atau rendah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masalahnya, akses pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta karena mereka takut jika rakyat kita terlalu pintar. Kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia, seperti munculnya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 2008 karya M.C. Ricklef, dampak pada pendidikan dapat dilihat dari adanya sekolah-sekolah Kristen yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Minahasa dan Jawa. Dampak lain adalah munculnya beberapa orang pribumi yang mengenyam pendidikan sampai gelar doktor di Belanda. Salah satunya yakni Hussein Djajadiningrat. Perkembangan pendidikan ini juga didukung dengan dibukanya sekolah tinggi tingkat universitas tanpa memandang ras di Indonesia. Sekolah tingkat universitas yang tidak memandang ras Indonesia yaitu Teknis Hogeschool atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, Rijkshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum, dan Jenes Kundech Hogeschool atau Sekolah Tinggi Kedokteran. Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan dapat dibayar dengan upah yang minimal. Dengan begitu, Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain, yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Dan yang keempat, kolonial Belanda melakukan berbagai usaha dalam hal pendidikan untuk Indonesia tidak dapat terlepas dari tujuan Belanda untuk mendapatkan pegawai yang dibayar murah, terampil, dan terdidik.